Nggak tahu. Tidak tahu. Ya, tahu. Badan anak itu lebih pendek dari seumurannya. Tahu. Enggak tahu. Gagal pertumbuhan pada anak ya? Kayaknya kurang ASI sama gizi buruk ya? Nggak tahu saya. Malah saya pengen tahu artinya itu apa ya. Stunting itu memang pasti pendek, tetapi yang pendek belum tentu stunting. Stunting adalah kegagalan pertumbuhan yang diakibatkan oleh karena adanya gangguan asupan gizi secara kronis ataupun karena penyakit secara kronis. Dan ini terjadinya umumnya di 1000 hari kehidupan pertama, mulai dari konsepsi, pertemuan sel telur dengan sperma sampai dengan anak umur 24 bulan. Oleh karenanya disinilah stunting itu terjadi, dan stunting itu di samping ukurannya pendek, kemudian juga dia perkembangannya, jadi ada kecerdasannya juga, kemampuan berorientasi, merespon lingkungan itu lebih lambat dibandingkan yang tidak stunting. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang stunting, yang anak stunting ini besok di hari tuanya itu cenderung mudah kena penyakit kardiovaskuler yang kita kenal dengan cardiovascular disease. Itu adalah bisa tekanan darah tinggi, bisa penyakit jantung koroner atau stroke misalnya begitu, dan juga mudah kena penyakit gangguan metabolik atau yang dikenal dengan metabolic disorder. Ini bisa saja diabetes atau kencing manis, dan juga ada penyakit-penyakit seperti osteoporosis yang kemudian mudah keropos tulangnya. Inilah stunting. Sekali lagi, stunting memang pendek tetapi diikuti 3 hal tadi. Sedangkan orang pendek belum tentu stunting. Stunting ini disebabkan oleh faktor nutrisi, di mana ada asupan gizi yang kurang dalam jangka panjang. Mungkin ibunya yang mau hamil itu anemia, sehingga sebelum hamil lebih baik periksa dulu anemia atau tidak gitu ya. Kemudian selama hamil mungkin asupannya kurang, sehingga akhirnya gizi yang ada pada ibu hamil kurang, dan akhirnya anaknya pertumbuhannya jadi lambat. Juga mungkin ibu hamilnya tidak sehat karena sebab-sebab lain, karena penyakit tertentu, sehingga pertumbuhan janinnya juga tidak sukses, sehingga janinnya lahir dengan ukuran yang lebih kecil daripada normal. Karena ukuran normalnya itu panjangnya 48 cm, beratnya 2,5 kg minimal ya. Inilah sebab stunting. Setelah lahir bisa juga lahir tidak stunting tapi kemudian jadi stunting. Apa sebabnya? Tidak imunisasi, kemudian lingkungannya kotor, air bersih tidak ada, sehingga akhirnya apa? Mudah kena penyakit. Ada yang kena penyakit TBC, ada yang cacingan, ada yang diare. Dari situlah kemudian anak sakit-sakitan. Karena anak sakit-sakitan tentu pertumbuhannya jadi terganggu dan akhirnya stunting. Gitu. Banyak orang bertanya bahwa gimana cara ngatasinya stunting. Ingat bahwa stunting ini bisa diatasi kalau sudah lahir, kemudian ternyata stunting bisa diatasi di 1000 hari kehidupan pertama sebelum usia 24 bulan. Jadi diatasi dengan cara bagaimana? ASI-nya harus eksklusif. Kemudian setelah 6 bulan harus disertai makanan pendamping ASI. Ingat, gizi seimbang, isi piringku. Artinya apa? Tidak cukup hanya 4 sehat 5 sempurna, tetapi ukurannya, berapa proteinnya, berapa karbohidratnya, berapa airnya, berapa lemaknya, kemudian berapa vitaminnya yang masuk, mineralnya yang masuk. Saya kira ini harus diatasi, diberikan untuk mengatasi kondisi stunting. Oleh karena itu, kalau sudah anak kita stunting, ingat ASI-nya dan asupan makanan pendamping ASI-nya sampai usia 24 bulan. Setelah itu kita sudah sulit untuk mengatasi stunting. Maka ingat, kesempatan untuk mengatasi stunting adalah di 24 bulan pertama kehidupan. Oleh karenanya pesan saya untuk seluruh masyarakat di Indonesia, mari kita cegah stunting.
Karena mencegah tentu lebih murah dan lebih mudah. Dan pesan saya mencegah stunting itu sejak dari hulu. Sejak Anda menentukan mau nikah, mau bulan madu, istri, calon istri harus dicek dulu, harus sehat, tidak anemia. Kemudian suami juga harus sehat. Kemudian nanti akan menghasilkan embrio dan anak yang sehat atau bayi yang sehat. Dengan cara ini maka akan melahirkan bayi yang tidak stunting. Oleh karenanya rencanakan kehamilan, jangan ada kehamilan yang tidak direncanakan, dan jangan hamil kalau memang tidak diperlukan, artinya memang penting direncanakan. Dan setelah anak lahir jangan disia-siakan, harus diberikan ASI eksklusif yang baik, dan kemudian sekali lagi waktu 1000 hari kehidupan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan pemahaman kita terhadap masalah stunting dan kegigihan kita dalam mengurus anak mulai dari hamil sampai 1000 hari, maka insya Allah stunting di Indonesia bisa kita turunkan sampai angka 14% di tahun 2024 sesuai dengan harapan dan himbauan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.